Kita berdoa dulu ya. 5, 5, 10. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami semuanya sehat. Kami semua bisa ikut ibadah sekolah minggu. Tuhan pimpin kami supaya bisa nyanyi dengan semangat dan mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, teman-teman, firman Tuhan itu ada di dalam hati kita, ada di setiap kehidupan kita. Yuk teman-teman, kita sama-sama kerjain ini ya. Biar firman ini berbuah dalam hati kita. Berbuah
kita tahu firman Tuhan, kita juga tahu Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus juga pelihara kita, Dia jaga kita setiap saat. Dia sayang kita, kasih kita semua yang kita perlukan, kasih kita makan, kasih kita papa dan mama, dan juga kasih kita sukacita. Semuanya dari Tuhan. Yuk kita bersyukur sama Tuhan ya. Kita akan latih pujian ini. Shalom, selamat pagi anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan. Hari ini kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Tetapi terlebih dahulu mari kita berdoa, kita memohon pertolongan Tuhan supaya kita semua bisa mengerti dengan baik. Mari ikuti Miss berdoa. Tuhan, terima kasih buat hari ini. Tuhan memberkati kami, Tuhan menyertai kami, sehingga kami tidak kekurangan suatu apapun. Bapa, kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan dari semalam sampai hari ini, dan kami juga bersyukur ketika Tuhan, kami masih bisa memuji, memuliakan nama Tuhan, dan juga kami bersyukur ketika Tuhan masih mengarahkan hidup kami melalui kebenaran firman Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Berkati Miss Ripka yang akan menyampaikan firman Tuhan, setiap kami yang mendengarkan, biarlah kami bisa mendengarkan dengan baik. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Anak yang terkasih di dalam Tuhan, jikalau minggu lalu kita sudah sama-sama belajar tentang Barak dan juga Deborah, ketika mereka mengalahkan orang-orang Kanaan dan mereka mendapatkan kemenangan, hari ini kita akan belajar kembali tentang satu tokoh yang Tuhan pilih untuk menjadi hakim, ya, dan juga menjadi pemimpin bagi bangsa Israel ketika Barak dan Deborah sudah meninggal. Hari ini kita akan belajar tentang Gideon. Gideon, panggilan dan juga tugasnya. Kita akan lihat
bagaimana Tuhan memilih dan juga memanggil Gideon untuk menjadi pemimpin atas bangsa Israel. Bacaan kita dari Hakim-Hakim yang ke-6 ayat 1 sampai ke-40. Jikalau kalian sudah menemukannya, Miss harap Alkitab kalian jangan kalian tutup, tetapi kalian buka, karena dari awal sampai akhir nanti kita akan banyak melihat tentang ayat Alkitab, khususnya dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-40. Oke, jikalau kita sudah menemukan Hakim-Hakim 6 ayat 1 sampai yang ke-40, kalian lihat dulu dari Hakim-Hakim 5 ayat yang ke-31. Ayat yang ke-31 yang paling bawah. Dikatakan di sana, lalu amanlah negeri itu 40 tahun lamanya. Ya, jadi anak-anak, ketika bangsa Israel mengalahkan orang-orang Kanaan, Tuhan memberikan kemenangan. Jadi tanah mereka, kediaman mereka itu aman selama 40 tahun. Kemudian Barak dan Deborah meninggal, dan kita akan melihat babak berikutnya dari kehidupan bangsa Israel yang bisa kita temukan dari Hakim-Hakim 6 ayat 1 sampai 40. Nah, sebelum Miss bahas, Miss ingatkan kepada kalian bahwa perintah Allah di dalam Perjanjian Lama itu sangat tegas ya, dan sangat jelas kepada bangsa Israel. Kalau mereka taat, ya, Tuhan akan menyertai mereka dan hidup mereka itu akan aman. Tetapi sebaliknya, kalau mereka tidak taat, mereka akan dihukum. Dan penghukuman Tuhan biasanya lewat bangsa lain. Ya, jadi kalau mereka tidak taat, maka Tuhan akan mengirimkan bangsa lain untuk menjajah mereka, ya, untuk menjajah mereka. Nah, sekarang kita lihat dari ayat yang pertama, ya. Jadi ketika Deborah dan Barak meninggal, mereka hidup aman 40 tahun, tapi setelah itu apa yang terjadi? Ternyata orang-orang Israel ini, ya, orang-orang Israel ini mereka, ya, mereka ini mempelajari kehidupan dari orang-orang Kanaan. Nah, kita tahu bersama bahwa orang-orang Kanaan itu adalah orang-orang yang menyembah berhala, ya. Orang yang menyembah berhala. Ketika Barak dan Deborah dan juga bangsa Israel menumpas orang-orang Kanaan, bukan berarti apa yang menjadi budaya mereka, ya, budaya atau tradisi atau cara mereka beribadah itu hilang seketika. Ternyata banyak dari orang-orang Israel yang masih meniru, ya, yang masih meniru, yang masih mengikuti, ya, hal-hal, ya, hal-hal cara kehidupan daripada orang-orang Kanaan. Sehingga ketika Barak dan Deborah meninggal, mereka kembali menyembah berhala. Ya, di ayat 1 dikatakan, tetapi orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Nah, mereka lakukan yang jahat, mereka menyembah berhala, dan mereka mendapat hukuman dari Tuhan. Ya, Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian selama 7 tahun lamanya. Ya, jadi kita bisa bayangkan 7 tahun mereka hidup di bawah kekuasaan daripada orang-orang Midian. Nah, sekarang kita mau lihat apa yang orang-orang Midian lakukan terhadap orang-orang Israel. Nah, ternyata ketika orang-orang Midian ini berkuasa atas orang Israel, ya, hidup mereka itu sangat tertekan, ya, hidup bangsa Israel sangat tertekan, sehingga kalau ada orang Midian yang datang ke daerah mereka, mereka pasti akan takut. Sehingga di ayat 2 dikatakan, orang Israel membuat tempat-tempat perlindungan di pegunungan, ada juga yang di gua-gua atau kubu-kubu. Nah, bukan hanya takut, ternyata apa yang dilakukan orang Midian terhadap mereka. Ya, kita lihat di ayat 3 sampai ayat yang ke-6, setiap kali orang Israel selesai menabur, datanglah orang Midian, orang Amalek dan orang-orang dari sebelah timur, lalu maju mendatangi mereka. Berkemala orang-orang itu di daerah mereka dan memusnahkan
hasil tanah itu, ya. Jadi bayangkan jahatnya orang-orang Midian, ya. Orang-orang Israel punya hasil panen, ya. Mereka memusnahkan hasil tanah atau hasil panen, bahkan mungkin ada yang mereka ambil banyak, ya, dan mereka itu tidak meninggalkan bahan makanan untuk orang Israel. Jadi mereka rampas, ya, benar-benar mereka rampas sampai habis, sehingga orang Israel hidup sangat melarat, ya. Bahan makanan ada tapi tinggal sedikit. Ya, semuanya banyak yang diambil, banyak yang dimusnahkan oleh orang-orang Midian. Sebab orang-orang itu datang maju dengan ternaknya dan kemahnya, dan datangnya itu banyak. Nah, kalau dikatakan di sini seperti belalang, berarti orang Midian itu begitu sangat banyak. Sehingga, ya kita bisa lihat kenapa mereka mengambil semua hasil tanah dari orang-orang Israel. Sehingga orang Israel menjadi sangat melarat oleh perbuatan orang Midian, lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan. Nah, anak-anak, di sini kita melihat ketika bangsa Israel hidup di dalam penjajahan orang Midian selama 7 tahun, ternyata itu membawa kesengsaraan bagi orang-orang Israel. Tapi kita harus bertanya, selama 7 tahun, kenapa mereka tidak mau kembali kepada Tuhan? Hidup di dalam penderitaan sampai pada akhirnya di ayat 6 kita melihat, akhirnya mereka berseru kepada Tuhan. Di sini mereka sadar bahwa mereka harus kembali kepada Tuhan, Allah mereka yang hidup. Nah, anak-anak, kita lihat Tuhan mendengar seruan daripada doa orang Israel, sehingga Tuhan memilih Gideon, ya. Tuhan memilih Gideon sebagai seorang nabi, bisa kita katakan nabi, hakim, ya. Dia menjadi pemimpin bangsa Israel. Siapa Gideon? Nah, sekarang kalian bisa lihat, Gideon itu adalah anak bungsu dari keluarga Yoas, suku Manasye, dan ia menjadi hakim kelima dalam sejarah bangsa Israel. Nah, sekarang kita lihat bagaimana Tuhan memanggil Gideon sebagai nabinya untuk menyampaikan firman Tuhan kepada orang-orang Israel. Kita lihat ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-16, ya. Jadi anak-anak, karena orang-orang Midian sering mengambil hasil panen daripada bangsa Israel, keluarga Yoas mereka buat satu taktik yang bagus, ya. Jadi mereka ini memanennya itu bukan di ladang, tetapi di tempat pemerasan anggur, ya. Jadi kalau orang Midian datang, ya, mereka cepat-cepat menyembunyikan, ya, menyembunyikan hasil-hasil panen mereka, ya, ini ya, hasil-hasil panen mereka. Nah, ketika Gideon, ya, sedang di pemerasan anggur, dia sedang membereskan panen-panennya, kemudian di ayat 11 dikatakan, datanglah malaikat Tuhan, ya. Malaikat Tuhan datang dan duduk di bawah pohon, ya. Duduk di bawah pohon kepunyaan papanya Gideon, ya. Nah, malaikat Tuhan itu menampakkan diri kepada Gideon dan berfirman kepadanya, Tuhan menyertai engkau, ya, pahlawan yang gagah berani. Bayangkan, malaikat Tuhan berkata seperti itu. Tuhan menyertai engkau, ya, pahlawan yang gagah berani. Ya, kita akan lihat diskusi mereka seperti apa. Kemudian Gideon menjawab, Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semua ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami? Ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkraman orang Midian. Lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkraman orang Midian.
Tetapi jawabnya, Tuhanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah, kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manasye, dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku. Berfirmanlah Tuhan kepadanya, tetapi akulah yang menyertai engkau. Sebab itu engkau akan memukul kala orang Midian itu sampai habis. Ya, jadi kita bisa bayangkan, Gideon pun masih merasa tidak percaya kalau Tuhan memilih dia untuk menjadi pemimpin bagi orang-orang Israel. Nah, sekarang kita lihat apa jawaban daripada Gideon ketika dia mendengar apa yang dikatakan oleh malaikat itu. Dia mengatakan, jika sekiranya aku mendapatkan kasih karunia di matamu, maka berikanlah kepadaku tanda. Nah, anak-anak, ternyata kan Gideon ini masih belum percaya. Jadi dia meminta kepada malaikat Tuhan itu, berikan aku tanda, ya. Kalau kamu ini benar-benar utusan Tuhan gitu, ya. Kemudian dia mengatakan, janganlah kiranya pergi dari sini sampai aku datang kepadamu, membawa persembahanku dan meletakkan di hadapanmu. Firman-Nya, aku akan tinggal sampai engkau kembali. Nah, malaikat yang diutus Tuhan ini mengatakan, aku akan tinggal sampai engkau kembali. Nah, pertanyaannya anak-anak, apakah benar malaikat itu akan tetap di situ? Nah, ternyata benar, ya. Ternyata benar ketika Gideon masuk, ya, dia mengambil anak kambing dan juga roti tidak beragi, kemudian dia taruh di dalam sebuah mezbah. Kemudian di ayat yang ke-20, malaikat Tuhan itu berkata, ambil daging dan roti itu letakkan di atas batu. Ya, jadi dia sudah persiapkan dengan baik, kemudian dia taruh di atas batu, kemudian malaikat Tuhan mengulurkan tongkat yang ada di tangannya. Ya, jadi ketika dia ulurkan tongkat, tiba-tiba api keluar. Ya, api keluar dan memakan habis daging dan juga roti yang disiapkan oleh Gideon. Nah, kalian bisa lihat ekspresinya seperti apa. Ya, pasti dia tercengang dan pasti ada rasa bertanya-tanya di dalam hatinya. Kenapa bisa terjadi seperti ini? Nah, setelah malaikat Tuhan melakukan hal itu, kemudian malaikat itu hilang dari pandangan Gideon. Nah, apakah Gideon menjadi percaya? Nah, ketika dia melihat semua yang terjadi, dari malaikat itu menunggu dia, sampai malaikat itu dengan tongkatnya bisa mengeluarkan api dan memakan habis semua persembahan Gideon, di ayat 22 dan ayat 23 dikatakan, si Gideon mengatakan gini, celakalah aku, Tuhanku Allah, sebab memang telah kulihat malaikat Tuhan dengan berhadapan muka. Nah, anak-anak, kalau di dalam perjanjian lama, kalau kita bertemu dengan Tuhan atau bertemu dengan malaikat Tuhan, ya, tidak bisa langsung berhadapan muka. Nah, kalau kalian masih ingat tentang bangsa Israel ketika Musa disuruh naik ke atas gunung, apakah dia berhadapan dengan Tuhan? Dia mendengar suara Tuhan, tapi dia tidak berhadapan, ya. Karena Alkitab mengatakan, siapa yang bisa tahan melihat Tuhan? Ya, tidak ada seorang pun yang berhadapan muka dengan Tuhan akan selamat, ya. Jadi makanya kenapa Musa ketika dia naik ke atas gunung Sinai, ya, dia bersujud, dia menyembah Tuhan, dan dia mendengar suara Tuhan dari semak belukar yang menyala. Nah, makanya kenapa di ayat 22 ini, Gideon bisa mengatakan, celakalah aku, Tuhanku Allah, sebab memang telah kulihat malaikat Tuhan dengan berhadapan muka. Ya, jadi dia berpikir bahwa wah, pasti saya ini akan mati, ya. Tetapi di ayat 23 dikatakan di sana, tetapi berfirmanlah Tuhan kepadanya, selamatlah engkau, ya. Selamatlah engkau. Jangan takut. Engkau tidak akan mati, ya. Engkau tidak akan mati. Nah, anak-anak,
kita akan lihat apa yang selanjutnya dilakukan oleh Gideon setelah dia bertemu dengan malaikat Tuhan. Nah, ternyata sekarang kalian lihat di ayat 25 sampai ayat yang ke-27. Ini bacakan buat kalian. Pada malam itu juga Tuhan berfirman kepadanya, ambillah seekor lembu jantan kepunyaan ayahmu, yakni lembu jantan yang kedua berumur 7 tahun, runtuhkanlah mesbah Baal kepunyaan ayahmu, dan tebanglah tiang berhala yang di dekatnya. Jadi anak-anak, ini adalah tiang berhala kepunyaan ayahnya Gideon. Mesbah Baal yang dibuat ini bukan hanya dipakai oleh keluarga Gideon, tapi orang-orang di sekitar mereka juga menyembah di tempat yang sama. Ya, jadi ini adalah batu-batu tempat mereka menyembah berhala. Kemudian di ayat 26, ketika Tuhan memerintahkan untuk merubuhkan ya semua mesbah-mesbah berhala, kemudian Tuhan mengatakan, dirikanlah mesbah bagi Tuhan Allahmu di atas kubu pertahanan ini dengan disusun baik. Lalu ambillah lembu jantan yang kedua dan persembahkanlah korban bakaran dengan kayu tiang berhala yang akan kau tebang itu. Kemudian Gideon membawa 10 orang hambanya dan diperbuatnyalah seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Tetapi karena ia takut kepada kaum keluarganya dan kepada orang-orang kota untuk melakukan hal itu pada waktu siang, maka dilakukannya pada malam hari. Ya, jadi firman Tuhan suruh dia untuk hancurkan tempat-tempat penyembahan berhala, ya. Jadi ini kan tempat penyembahan berhala papanya, ya. Jadi ada rasa takut. Dia rasa takut sama keluarganya, dia juga takut kepada orang-orang di sekitar atau tetangga-tetangganya yang ada di sekitar, ya. Makanya ketika dia merubuhkan batu-batu penyembahan berhala ini, dia lakukan itu pada malam hari. Dia tidak lakukan pada siang hari, ya. Kemudian setelah dia merubuhkan, ya, bersama dengan ke-10 orang yang dia bawa, dia menyusun baik batu yang ada. Kemudian Gideon mempersembahkan korban bakaran di atas mesbah, ya, di atas mesbah. Nah, sekarang kita mau lihat kira-kira bagaimana respon orang-orang yang ada di sekitar mereka. Ya, jadi kamu bayangkan, kamu menjadi tetangga-tetangga Gideon yang menyembah berhala, kemudian besok pagi mungkin kamu mau menyembah berhala, tapi kamu lihat, loh, kenapa dihancurkan? Pasti akan cari tahu siapa ini pelakunya ini. Ya, memang ya, hancurkan tempat penyembahan berhala kami. Nah, ternyata benar, anak-anak. Orang-orang itu marah, ya. Orang-orang itu marah dan mereka akhirnya tahu bahwa orang yang melakukan itu adalah Gideon, ya. Tetapi di sini kita lihat, ternyata ketika Gideon mendapatkan firman Tuhan, dia menceritakan kepada keluarganya. Sehingga nanti kita lihat respon papanya itu seperti apa ketika orang-orang ini datang ke rumah mereka. Jadi orang-orang ini ingin membunuh, ya, ingin membunuh Gideon karena apa yang dia lakukan. Tetapi ketika dia orang-orang di sekitarnya datang untuk protes, untuk marah, kita lihat apa yang dikatakan kepada orang-orang yang ada di sekitar. Tetapi jawab Yoas kepada semua orang yang mengerumuninya itu, kamu mau berjuang membela Baal atau kamu mau menolong dia? Miss ulang, kamu mau berjuang membela Baal atau kamu mau menolong dia? Siapa yang berjuang membela Baal akan dihukum mati sebelum pagi. Jika Baal itu Allah, biarlah ia berjuang membela dirinya sendiri setelah mesbahnya dirobohkan. Ya, jadi papanya pasti responnya baik karena dia percaya kepada Tuhan. Ya, tetapi orang-orang ini mereka marah, ya, mereka marah. Tetapi Gideon dia dengan tegas, ya,
Dia dengan tegas berkata kepada orang-orang ini dan juga kepada kaum keluarganya yang mungkin belum percaya kepada Tuhan, ya. Kalau kamu menyembah Baal, ya, apakah kamu mau berjuang membela Baal itu? Siapa yang berjuang membela Baal dengan tegas akan dihukum mati sebelum pagi. Kemudian Gideon mengatakan, jika Baal itu benar-benar Allah, biar dia yang berjuang membela dirinya, ya. Jadi jelas ya adik-adik, kalau Tuhan yang kamu sembah itu Tuhan yang hidup, maka tidak perlu bantuanmu. Tuhan itu bisa melakukan apa yang dia lakukan. Tapi apakah Baal bisa membela dirinya? Tidak adik-adik, karena Baal itu bukan Tuhan yang hidup. Tuhan yang hidup adalah Tuhannya bangsa Israel, ya. Allah kita. Nah, anak-anak, kemudian kita lihat ayat yang ke-33. Ternyata orang-orang Midian dan juga Amalek, ya, pasukan mereka ini sedang bersiap-siap, ya, bersiap-siap akan menyeberang dan berkemah di lembah Yisrael, ya. Jadi pada waktu itu orang-orang yang akan ke lembah ini, ya, mereka itu terdiri dari orang Midian, orang Amalek, dan juga orang-orang dari sebelah timur. Nah, sekarang kita mau lihat, kalau orang-orang Midian sudah mempersiapkan diri mereka untuk pergi ke lembah ini, apa yang dilakukan Gideon, ya, untuk mempersiapkan diri menghadapi orang-orang Midian? Nah, ternyata di ayat yang ke-35, kalian bisa lihat, ternyata apa yang dilakukan Gideon? Dia meniup sangkakala, ya. Dia meniup sangkakala dan dia juga mengumpulkan pasukan-pasukan yang mau pergi bersama dengan dia, ya. Jadi ada suku-suku, ya, suku-suku di dekat daerah tempat tinggalnya, ya, itu dikumpulkan, ya, dikumpulkan. Mereka itu adalah, Alkitab catat, orang-orang Abieser, ada suku Manasye, ada suku Asher, ada suku Sebulon, dan juga suku Naftali, ya. Jadi orang Midian mau pergi ke lembah ini, ke lembah Yisrael, dan Gideon juga membuat perencanaan. Dia tiup sangkakala, dia kumpulkan semua orang-orang yang mau pergi berperang melawan orang Midian. Nah, anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan, sampai ayat yang ke-35, ya, ternyata masih ada timbul keraguan di hati Gideon, ya. Dia mungkin masih tidak percaya kenapa Tuhan bisa memilih dia, ya. Padahal dia kalau secara usia itu paling muda, ya, paling muda di dalam keluarganya. Nah, sampai pada akhirnya kita lihat ketika Gideon sudah melihat orang-orang Midian, ya, orang-orang Midian membangun kemahnya, ya, mereka bawa semua perlengkapan pasukan mereka. Kemudian di ayat 36, kalian bisa lihat, Gideon berkata kepada Tuhan seperti begini, jika engkau mau menyelamatkan orang Israel dengan perantaraanku seperti yang kau firmankan itu, maka aku membentangkan guntingan bulu domba di tempat pengirikan. Apabila hanya di atas guntingan bulu itu ada embun, tetapi seluruh tanahnya itu tinggal kering, maka tahulah aku bahwa engkau mau menyelamatkan orang Israel. Ya, jadi Gideon ini dia bertanya kembali kepada Tuhan, Tuhan, kalau benar kamu mau menyelamatkan orang Israel ini melalui aku minta tanda, ya. Jadi Gideon ini minta tanda lagi kepada Tuhan. Jadi dia minta tandanya apa? Nah, dia akan membentangkan bulu, ya. Dia akan membentangkan guntingan bulu domba di tempat pengirikan, ya. Kalau biasa kan ada embun, ya. Kalau pagi biasa ada embun, dia taruh, ya, guntingan bulu domba. Jadi kalau guntingan bulu dombanya ini ada embun dan tanah di sekitarnya itu kering, maka dia tahu bahwa Tuhan itu mau menyelamatkan mereka. Dan ketika dia lakukan itu benar, sesuai dengan apa yang dia minta, ya.
tanah di sekitarnya ini kering, ya. Tanah di sekitarnya kering, dan guntingan bulu domba ketika dia peras, ketika dia pegang, dia lihat ternyata hanya di guntingan bulu domba itu, ya, ada embun. Kemudian mungkin Gideon masih kurang percaya. Kemudian dia balik lagi, ya. Kita lihat ayat selanjutnya apa yang dia katakan. Ayat ke-39. Lalu berkatalah Gideon kepada Allah, "Janganlah kiranya murka-Mu bangkit terhadap aku. Apabila aku berkata lagi sekali ini saja, biarkanlah aku satu kali lagi saja mengambil percobaan dengan guntingan bulu itu, sekiranya yang kering hanya guntingan bulu itu dan di atas seluruh tanah itu ada embun." Jadi dia minta tanda lagi, anak-anak, ya. Dia minta tanda kebalikannya. Kalau bulu domba itu kering, kemudian tanahnya berembun, maka dia akan sangat yakin bahwa Tuhan akan menyelamatkan, ya. Tuhan akan menyelamatkan orang Israel. Dan benar, tanda yang dia minta itu dilakukan oleh Tuhan. Sehingga ketika besoknya dia lihat, nah, ternyata tanah itu berembun, basah. Sementara bulu domba yang dia bentangkan itu kering, tidak ada embun sama sekali, ya. Tidak ada embun sama sekali. Dan pada akhirnya, anak-anak, Gideon benar-benar tahu, ya. Gideon benar-benar tahu dan dia paham benar dan dia yakin bahwa Tuhan telah memilih dia, ya. Telah memilih dia menjadi pemimpin bagi orang-orang Israel, ya. Nah, anak-anak, cerita kita sampai di sini, ya. Nanti minggu depan baru kalian akan lihat bagaimana pertempuran atau peperangan lah antara orang-orang Midian melawan bangsa Israel di bawah kepemimpinan daripada Gideon, ya. Nah, sekarang kita masuk di dalam ayat hafalan kita. Nah, ayat hafalan kita dari Maleakhi 3 ayat 7b. Kembalilah kepadaku, maka aku akan kembali kepadamu, firman Tuhan semesta alam. Nah, ayat ini diberikan Tuhan kepada bangsa Israel. Karena apa? Karena bangsa Israel itu tegak tengkuk, karena bangsa Israel itu suka menyembah berhala. Makanya Tuhan selalu ingatkan, kembalilah kepadaku, maka aku akan kembali kepadamu. Ya. Nah, anak-anak, dari firman Tuhan ini, apa sebenarnya yang mau kita pelajari? Selain tadi kita sudah melihat Tuhan memilih dan memanggil Gideon untuk menjadi nabinya bagi bangsa Israel. Nah, dari ayat Alkitab ini, ya, firman Tuhan ini bukan hanya untuk bangsa Israel, tetapi untuk kita juga secara pribadi. Nah, sekarang kita lihat. Dari firman Tuhan hari ini, ada 3 poin, dan 3 poin ini yang Miss mau sampaikan kepada anak-anak semua. Nah, anak-anak, kalian tahu bahwa Tuhan itu paling sedih, ya, paling marah juga ketika bangsa Israel menyembah berhala dibandingkan Tuhan. Lebih menyembah berhala dan tidak mengasihi Tuhan. Sehingga Tuhan murka dan Tuhan marah dan menghukum mereka. Nah, sekarang bagaimana dengan kehidupan kita, anak-anak? Apakah kamu juga menyembah berhala? Nah, kalau zaman kita sekarang menyembah berhala itu bukan hanya sekedar patung. Patung ada yang dari emas, ada yang dari besi, ada yang dari kayu. Nah, ternyata banyak orang-orang Kristen sekarang, mereka itu menyembah berhala bukan hanya patung aja, tetapi ada orang yang menjadikan pohon yang besar, ya, bagi mereka pohon besar itu keramat, dan mereka jadikan berhala mereka. Sehingga banyak orang-orang biasa, kalau ada pohon yang besar, mereka kasih sesajen di bawah pohon. Ada orang yang pergi dan percaya terhadap pohon yang besar, ada juga yang percaya dan menyembah gunung-gunung yang besar, ya, gunung-gunung yang besar. Banyak sekali
ya. Ada yang menyembah pohon, ada yang menyembah gunung, ada yang menyembah patung, atau mungkin kalian bisa tambahkan apa saja yang menjadi berhala di dalam kehidupan kita sekarang. Nah, kalau ada dari antara kita yang sampai hari ini masih menyembah berhala, masih tidak mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati, mari kita mohon ampun, ya. Kita mohon ampun kepada Tuhan, ya, supaya Tuhan itu mengampuni kita, ya. Kalau kita menyembah berhala. Dan yang paling penting yang kedua adalah orang-orang yang menyembah berhala, mereka itu terikat dengan roh-roh yang jahat, ya. Mereka terikat dan mereka secara tidak langsung itu berhubungan, ya. Jadi mereka itu ada ikatan. Orang yang menyembah berhala ada ikatan dengan roh-roh jahat. Jadi melalui firman Tuhan ini, Tuhan mau katakan putuskan, ya. Putuskan semua hubungan kamu dengan roh-roh jahat, dengan hal-hal yang berhala, ya, dan menyerahkan hidup kita ke dalam perlindungan kuasa Tuhan. Ya, jadi ketika kita sudah putuskan hubungan dengan berhala, kita sudah putuskan hubungan dengan roh-roh jahat, maka Tuhan mau ke depannya kita berubah, ya. Tidak lagi menyembah tempat keramat, ya, tidak lagi menjadikan hal-hal atau barang-barang di sekitar kita sebagai baal kita atau berhala kita, tetapi kita seharusnya sebagai orang percaya hanya menghormati dan mengasihi Tuhan saja. Oke ya anak-anak ya. Jadi kita belajar banyak firman Tuhan dan biarlah kita juga bisa menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Amin ya anak-anak. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih hari ini kami belajar bagaimana Tuhan memilih Gideon yang masih sangat muda, tetapi Engkau mau pakai dia menjadi nabi bagi bangsa Israel. Tuhan, kami juga masih kecil dan kami percaya ketika Tuhan mau memilih kami, maka Tuhan akan memberikan jalan yang terbaik sehingga kami bisa menjadi berkat bagi orang-orang sekitar kami. Hari ini kami juga diingatkan, ya, jangan sampai kami seperti orang-orang Israel yang menyembah berhala. Kami mohon ampun ya Tuhan, jikalau mungkin ada di antara kami yang masih menyembah berhala, yang masih menyembah Baal di dalam kehidupan kami. Hari ini juga kami mau ambil komitmen untuk memutuskan semua hubungan kami dengan berhala-berhala yang ada di dalam kehidupan kami. Kami mau putuskan hubungan-hubungan kami dengan roh jahat, dan kami mau mengambil komitmen untuk mengasihi, untuk menghormati Tuhan sebagai Allah kami satu-satunya di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk hari ini, terima kasih untuk firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.